Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Al-ayah. Atas perkenan dan izin Allah, pagi ini alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali untuk sama-sama kita berdiskusi, sharing ilmu, sharing apa yang pernah kita baca. Mudah-mudahan langkah yang ibu bapak lakukan ke tempat ini menjadi penggugur dosa-dosa dan mengangkat derajat setiap langkah, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Amin. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kekosongan karena tidak ada ustadz yang saya rasa mengisi, jadi saya mengisi tausiah subuh ini, dan insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini tentang sepenggal sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan materi sebelumnya minggu kemarin terkait fenomena sekarang akhir-akhir ini banyak bermunculan upaya-upaya untuk mendegradasi nilai-nilai Islam, mencoba menghina, merendahkan simbol-simbol Islam. Lalu bagaimana reaksi yang seharusnya kita lakukan terhadap fenomena tersebut? Kalau misalkan kita perhatikan di setiap Jumat itu khotib senantiasa membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, dan seterusnya. Jadi di ayat tersebut jelas bahwa Allah saja dan para malaikat memuliakan Nabi, gitu ya. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, muliakanlah, gitu kan. Jadi itu perintah Allah langsung kepada kita untuk memuliakan Nabi. Lalu kalau kita lihat sepanjang perjalanan sirah Rasulullah, itu tidak pernah kita melihat ada sahabat yang cuek gitu ya, yang biasa-biasa sikapnya terhadap Rasulullah. Tapi sebaliknya, karena Allah saja memuliakan dengan para malaikatnya, apalagi kita makhluknya, gitu kan ya. Apalagi para sahabat. Kita perhatikan, ketika turun firman Allah, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, di surat Al-Hijr ya. Kata Allah, maka sampaikanlah risalah ini secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sejak itu Rasulullah langsung, yang tadinya sembunyi-sembunyi dakwahnya itu sekarang berubah menjadi yang tadinya siriyatul dakwah, siriyatul tanzim. Jadi artinya dakwah secara sembunyi-sembunyi dan tanzim secara sembunyi-sembunyi. Fasenya berubah ketika Umar sudah masuk, kekuatan sudah cukup lumayan begitu. Turun ayat itu di Al-Hijr untuk menyampaikan secara terang-terangan, dan Rasulullah langsung
yang memang biasa berkumpul di Darul Arqam itu di sekitar Bukit Sofa. Rasulullah mengumpulkan orang-orang. Rasulullah berdiri di Bukit Sofa, dikumpulkan orang-orang. Kata Rasulullah, wahai orang-orang, wahai Bani Muthalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani, semua dipanggil ya, Bani Makhzum semua dipanggil. Seandainya saya sampaikan bahwa di balik bukit itu ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apa kalian percaya pada saya? Serentak orang-orang saat itu menjawab, kami percaya, gitu ya. Kalau begitu saksikanlah, gitu, bahwa sesungguhnya ini Rasulullah ilaikum jami'an, bahwa sesungguhnya saya adalah Rasul yang diutus buat kalian semua. Nah, mulai itu ketika Rasul menyatakan bahwa saya adalah Rasul, kebanyakan orang itu mulai, waduh ini apa ini? Memang dia orang baik, dia orang al-amin nih. Kenapa kok sekarang jadi begini ya? Wah begitu ya. Dan Abu Lahab yang hadir saat itu langsung kan taballaka gitu ya. Taballaka abadan. Jadi itu hinaan gitu kepada Rasulullah SAW dari Abu Lahab. Abu Lahab itu kan paman Rasulullah kan, dari Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Jadi itu keturunan Abdul Muthalib juga, paman Rasul. Paman Rasul yang paling kaya dan paling terpandang, wajahnya juga ganteng gitu ya. Istrinya siapa? Istrinya namanya Pak Erik? Namanya? Istrinya itu Ummu Jamil ya, cantik, makanya disebut Ummu Jamil. Jadi Abu Lahab dan istrinya itu selain kaya terpandang, juga cantik dan tampan begitu. Dan ketika itu dia bilang, taballaka, celaka engkau, gitu kepada Rasulullah. Jadi untuk ini saya dikumpulkan, untuk ini kami dikumpulkan, untuk mendengar ocehanmu ini. Gitu. Taballaka, abadan, celaka kamu selama-lamanya, kata Abu Lahab itu. Itu kan hinaan ya pada Rasulullah. Coba lihat reaksi Allah ketika Rasulullah dihina seperti itu, apa coba reaksi Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah langsung membalas hinaan dari kepada Abu Lahab yang telah mencerca Rasulullah. Jadi Allah saja langsung kontan membalas gitu hinaan itu. Ketika ayat itu turun, itu langsung dibaca-bacakan itu sama umat ya. Rasulullah sampaikan, dan itu menjadi bacaan gitu di kalangan kaum muslimin. Bagi orang-orang yang tidak beriman ya mungkin itu dianggap sebagai apa ya, gurauan. Karena apa? Lihat kenyataannya, Abu Lahab itu orang terpandang, orang kaya, ganteng, istrinya juga cantik gitu ya. Bagaimana mungkin hina Abu Lahab? Bagaimana mungkin celaka? Bagaimana mungkin tidak bermanfaat harta kekayaannya? Ma'agna anhu maluhu makasa. Bagaimana mungkin seperti itu? Bagi orang-orang yang tidak beriman mungkin ini mah ocehan orang-orang yang kalah begitu. Tapi bagi orang yang beriman jelas bahwa ini adalah balasan langsung dari Allah kepada orang yang jelas-jelas menghina Rasulullah, dicelakakan oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Itu reaksi dari Allah. Kasus kedua misalkan, ketika Rasulullah setelah terang-terangan dakwah di Mekah, kemudian tidak ada lagi tempat yang cocok di kota Mekah, semua orang banyak yang menolak, apalagi ketika pamannya meninggal, istrinya juga meninggal, intimidasi semakin meninggi. Akhirnya Rasulullah memandangkan pandangannya ke kota Taif. Di kota Taif Rasulullah malah dilempari dengan batu, disebut orang gila ya. Dilempari dengan kotoran juga, sampai dari mulai anak kecil sampai orang tua itu semua disuruh ya, disuruh-suruh untuk kalau ada orang ngaku-ngaku nabi nanti kesini, itu mah orang gila, itu lempari saja ya. Itu anak kecil pun disuruh-suruh seperti itu, sampai anak kecil melempari gitu.
Dan itu tidak pernah terjadi di kalangan orang-orang Arab sebelumnya. Jadi biasanya orang Arab itu sangat hormat tamu gitu. Salah satu kebaikan dari orang Arab adalah memuliakan tamu. Dari dulu, dari zaman dulu juga seperti itu. Tapi ini lain, ketika datang pendatang dari Mekah ke Taif, itu lain perlakuannya, lain sekali gitu. Ini kok keluar dari kebiasaan orang-orang Arab yang biasanya hormat kepada tamu. Ketika Rasulullah datang, dilempari dengan kotoran dan besi sampai seluruh tubuh Rasulullah bersimbah darah. Rasulullah berdua dengan Zaid bin Haritsah waktu itu ke Taifnya. Apa coba reaksi malaikat melihat kekasih Allah diperlakukan seperti itu? Malaikat menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau mau aku akan angkat ini bukit ini ya, di sekitar Taif, aku akan benamkan, aku akan lemparkan ke penduduk-penduduk Taif. Malaikat pun geram gitu dengan perilaku orang-orang Taif, tidak tahan ya. Penghinaan lisan saja Allah langsung balas dengan ayat seperti itu. Perlakuan fisik, hinaan fisik, malaikat nggak tahan gitu lihat itu dan menawarkan mau melemparkan bukit gitu, membinasakan orang-orang Taif. Jadi reaksi itulah yang harusnya terjadi. Bukankah Rasulullah memaafkan? Betul, karena hinaan itu kepada dirinya, kepada Rasulullah. Tapi dari sisi luar, Allah, malaikat, kita makhluk gitu kan. Kan bukan kita yang dihina, ini Rasulullah gitu. Kalau Rasulullah pribadi memang Rasulullah memaafkan. Ketika ditawarkan itu Rasulullah, aku justru berharap wahai malaikat, mudah-mudahan kelak di kemudian hari ada anak cucu mereka yang mau beriman kepada Allah. Rasulullah cukup mendoakan seperti itu. Tapi malaikat kan enggak reaksinya. Orang hancurkan kata malaikatnya. Ini bukit mau saya lemparkan. Begitu reaksi malaikat. Kemudian ya, jadi kita bukan mencontoh, kan Rasulullah juga memaafkan. Bukan itunya gitu. Karena memang pribadinya Rasulullah memaafkan. Tapi sepanjang sunnah gitu ya, reaksi dari orang-orang yang bukan diri Rasulullah tidak tahan melihat ada orang memperlakukan, menghinakan Rasulullah seperti itu. Allah saja langsung pada Abu Lahab yang mencerca Rasulullah. Ini malah kita memaafkan, itu kan nggak match gitu dengan reaksi-reaksi yang dipertontonkan selama ini sepanjang sirah gitu. Kemudian misalkan di kasus yang lain menunjukkan betapa para sahabat itu memperlihatkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Adalah paman Rasulullah juga anak Abi Thalib. Abi Thalib itu punya anak banyak, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib dan kakaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini saking cintanya kepada Rasulullah, sudahlah memang ini kerabat dekat, jadi secara fisik mirip gitu, wajahnya tuh mirip Rasulullah. Ja'far tuh mirip Rasulullah. Jadi mungkin kayak Pak Dadan dengan siapa kan suka mirip ya, dengan sepupu biasanya suka ada yang miripnya gitu. Nah ini Ja'far juga sebagai sepupu Rasulullah itu mirip sekali tampilannya, rambutnya juga dimirip-miripkan gitu, pakaiannya. Jadi gaya bicara itu sengaja dimirip-miripkan dan memang sudah mirip, tapi karena kecintaannya dia semakin berusaha memiripkan diri gitu. Pakaiannya, gaya bicara, cara duduk, cara berjalan. Itu dari Ja'far bin Abi Thalib. Nah ini ada sahabat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar itu saking cintanya kepada Rasulullah, kalau misalkan Rasul pernah berkuda ya, naik kuda seperti itu, kemudian kudanya naik unta, kemudian untanya di situ berputar, satu tempat berputar 2 kali misalkan, kemudian jalan lagi kudanya. Nah kalau
Abdullah bin Umar kalau naik unta ke tempat yang sama, dia sengaja memutarkan untanya, memutar sama gitu 2 kali di tempat itu, saking ingin miripnya gitu, mencontoh Rasul. Begitulah reaksi sahabat ya, menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Itu baru dalam hal perilaku. Ini bagaimana dengan hal yang lainnya? Misalkan saya langsung ambil contoh ekstrim nih, ketika perang Uhud. Perang Uhud adalah perang kedua setelah perang Badar, di mana kesepakatan awalnya adalah kata Rasulullah, bagaimana kalau kita bertahan di kota, ya. Jadi untuk mempertahankan pasukan kita bertahan saja di kota, gitu. Orang-orang tua juga lebih sepakat dengan usul Rasulullah itu untuk standby di kota saja, bertahan di kota. Awalnya seperti itu. Tapi dari kalangan kaum muda itu mengusulkan lain. Bagaimana kalau kita keluar dari kota? Apa yang sudah terjadi di kota Badar, di perang Badar itu menjadi kekuatan besar bagi anak muda yang tidak ikut gitu. Kemarin saya di Badar nggak ikut. Udah sekarang kita keluar aja. Jadi anak-anak muda yang mayoritas saat itu lebih mengusulkan bagaimana kalau keluar saja, jangan bertahan di kota. Dan akhirnya karena memang kesepakatan mayoritas mengajak keluar, akhirnya Rasulullah pun mengikuti itu, menghormati kesepakatan. Baiklah kita keluar saja. Kita menuju lembah sekitar Uhud gitu. Rasulullah pun sudah menggunakan pakaian perangnya kan, pakai helm besi yang seperti itu ya untuk perang. Namun yang anak muda itu dipengaruhi oleh ya orang-orang tua gitu. Kamu teh gimana sih? Kan Rasulullah tuh lebih cenderung untuk bertahan. Kenapa kamu malah mengusulkan maju keluar gitu? Kamu sudah mendahului Rasul, itu nggak bagus. Akhirnya pemuda itu mundur lagi gitu, berubah lagi pikirannya. Udahlah, bagaimana kalau kita ya Rasul bertahan saja seperti yang kau usulkan gitu. Kata Rasul, nggak bisa. Pantang bagi Nabi kalau sudah menggunakan pakaian perangnya mundur lagi ke belakang, nggak boleh. Sudah kesepakatannya maju. Jadi kalau Rasulullah sudah memutuskan sesuatu, tidak boleh dibatalkan lagi. Sudah, ini memang nggak boleh. Kan kesepakatan udah seperti itu. Udah kita tetap maju kata Rasul. Dan akhirnya majulah, standby di Uhud. Kemudian kata Rasulullah, wahai kaum pemanah, seandainya terjadi apapun di sini bagi kami yang di bawah, kamu tetap aja standby di bukit ya, jangan kemana-mana. Perang terjadi tuh. Dalam putaran pertama menang telak itu kaum muslimin. Kaum kafirin mundur ke belakang. Kaum kafirin yang tadinya dengan bangga ya, setelah kekalahan di perang Badar ingin balas dendam kan, tujuan utamanya itu tuh yang namanya itu tuh harus mati katanya. Ada 2, Rasulullah dan pamannya yang di target utamanya. Ketika putaran pertama kalah ya, mereka itu dalam peperangan membawa banyak ghanimah. Itu ditinggalkan semua. Sudah mundur itu kaum kafirin itu. Nih yang di bukit Uhud itu nggak tahan gitu, lihat ghanimah di bawah. Itu ghanimah banyak, ayo kita turun. Gitu. Kata sahabat-sahabat yang lain, nggak boleh kan tadi Rasulullah bilang apa? Apapun yang terjadi kita harus standby di sini. Tapi kan yang udah selesai itu mereka sudah pada mundur gitu. Jadi terjadi perbedaan pendapat dan akhirnya banyak yang turun ke bawah-bawah gitu. Turun sebagian, yang lain ikut-ikutan gitu. Turun banyakannya. Hanya beberapa orang saja yang di atas. Melihat kondisi itu, Khalid bin Walid ya, waktu itu masih kafir. Melihat, wah ini celah nih, kita serang dari belakang. Akhirnya Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya menusuk dari belakang, mengelilingi bukit yang harusnya kalau ada pemanah itu kan bisa dicegah gitu. Tapi karena pemanahnya sudah pada turun semua, pasukan Khalid bin Walid tidak ada yang mencegahnya lagi. Jadi
pasukan Rasulullah yang ada di tengah menghadapi yang sedang lari-lari, ternyata dari belakang muncul Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Cerai-berailah pasukan kaum muslimin saat itu. Ambiar gitu. Targetnya kan hanya satu, bagaimana membunuh Rasulullah gitu kan. Pasukan Khalid itu. Yang ditujunya hanya satu itu. Nah, ketika keadaan kacau seperti itu, apa yang dilakukan oleh sahabat? Mus'ab bin Umair misalnya sebagai pemegang bendera, ya, pemegang panji, itu langsung mengalihkan. Aduh, ini bahaya, kata Mus'ab. Mereka sudah jelas-jelas menuju Rasulullah. Ini bahaya ini. Lalu Mus'ab bin Umair sengaja mengacung-acungkan bendera itu kan, panji Rasulullah itu yang bendera ada tulisan la ilaha illallah itu. Diacung-acungkan sama Mus'ab bin Umair. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Gini-gini. Sengaja dilakukan seperti itu untuk mengalihkan perhatian dari orang-orang kafir. Yang tadinya orang kafir itu ingin menyerang Rasulullah, dialihkan gitu. Mengalihkan perhatian gitu. Wa ma Muhammadun, dihalang-halangi begitu. Terus diulang-ulang kata-kata itu. Wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan itu diabadikan di surat Al-Imran ya. Nah, ketika Mus'ab bin Umair membentang-bentangkan bendera seperti ini, itu ada pasukan berkuda langsung menebas tangannya, putus tangannya, diambil sama yang kiri, diputus lagi. Terus saja Mus'ab bin Umair berteriak-teriak seperti itu mengalihkan dan menghalang-halangi pasukan kepada supaya tidak bisa menyerang Rasulullah gitu. Ditahan sama dua pangkal lengannya begini karena ini sudah terputus gitu. Dan akhirnya ditumbak dan akhirnya Mus'ab bin Umair terjatuh. Itu yang dilakukan Mus'ab bin Umair untuk mengalihkan perhatian seperti itu. Kemudian Tolhah misalkan. Tolhah bin Zubair itu kan dua sahabat yang sangat dekat gitu ya. Dua-duanya disebut sebagai pembela Rasulullah. Melihat kondisi yang sudah bahaya seperti itu, pasukan tuh udah benar-benar menyerang satu titik gitu. Dan ketika sudah mau mendekat seperti itu, Tolhah langsung melompat dari kudanya itu, Tolhah dengan Zubair itu laksana pedangnya itu katanya seperti kolecer gitu seperti baling-baling, diputar-putarkan seperti itu untuk menghalang-halangi pasukan yang ingin menyerang Rasulullah. Rasulullah itu ketika itu terpanah kan, betul tidak? Rasulullah itu terpanah, kena panah dan baju besinya itu, helm besinya itu masuk ke pipinya, masuk ke rahangnya ke sini. Dan itu masuk terjatuh gitu ya, terjatuh ke kan di padang pasir itu suka ada tumbukan-tumbukan pasir, kemudian ada lembah sedikit gitu. Rasulullah terjatuh, bersimbah darah Rasulullah tuh. Wah, dia sudah mati gitu kata orang kafir tuh. Wah, mendengar itu kaum muslim semakin panik kan. Keadaannya semakin kacau gitu. Wah, melihat kondisi ini langsung Tolhah itu dengan Zubair mengayun-ngayunkan pedangnya. Dan yang tadinya pasukan yang sudah menyerbu itu tercerai-berai, tidak bisa mendekat kepada Rasulullah. Dan kalau dibuka baju Tolhah dan Zubair itu banyak sobekan-sobekan pedang gitu, dalam rangka menyelamatkan Rasulullah. Tolhah itu sampai membopong jadi satu tangan itu memegang Rasulullah, satu tangan mengayun-ngayunkan pedangnya seperti itu. Betapa cinta sahabat kepada Rasulullah sampai dia rela menjadi tameng untuk mengalihkan perhatian dari kaum kufar ya, kaum kafirin. Dan dia terputus tangannya sampai dia ditombak hanya untuk menjaga saja. Demikian juga dengan Tolhah gitu ya. Sampai dia harus banyak terluka dan Zubair sekujur tubuhnya banyak besatan pedang untuk melindungi Rasulullah. Lalu dalam kondisi yang seperti itu, Abu Ubaidillah ibnu Jarrah
melihat Rasulullah tertusuk kesakitan, Rasulullah merintih gitu kesakitan karena ada besi masuk ke rahangnya seperti ini. Kata Abu Ubaidillah tuh, ya Abu Bakar, ini biar saya saja yang mencabutnya. Oh silakan, kata Abu Bakar. Dicabut sama tangannya nggak bisa, susah gitu besi itu. Akhirnya dia cabut sama giginya, dicabut sampai giginya bersamaan dengan lepas potongan besi yang menancap itu, terlepas pula gigi, copot juga gigi, jadi ompong. Tapi bangga gitu, nggak apa-apa, nanti jadi saksi di hadapan Allah gitu kan. Para sahabat itu seperti itu, saking cintanya kepada Rasulullah, itu dalam kondisi peperangan. Dalam kasus yang lain misalkan, ini yang pernah saya ceritakan, Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir itu kan gubernur yang dia masuk Islamnya itu belakangan. Masuk Islam ketika setelah pembebasan Khaybar. Jadi pembebasan Khaybar itu pembebasan daerah yang dikuasai oleh Yahudi. Ketika Yahudi mendustai perjanjian dengan Rasulullah, ya. Akhirnya Rasulullah perangi itu Khaybar itu. Salah satu sebabnya itu ada itu. Nanti setelah Sa'id bin Amir akan saya ceritakan ya. Sa'id bin Amir itu ditugaskan oleh Umar menjadi gubernur di Homs di Syria. Jadi di Syria itu banyak orang-orang yang suka mbalelo, banyak yang suka melawan. Diangkat gubernur yang satu seperti itu. Jadi gubernurnya nggak bertahan gitu. Akhirnya ditugaskanlah Sa'id bin Amir. Umar sudah pusing, ini siapa kira-kira yang akan menjadi gubernur di sana. Orang-orangnya rada-rada kritis lah, rada-rada susah gitu kata Umar. Ditunjuklah Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir datang ke sana sebagai gubernur. Karena keadaan Sa'id yang feeling Umar itu ya, bahwa ini orang baik ini. Saya yakin rakyat di sana akan mencintai Sa'id bin Amir. Gitu ya. Dan ternyata betul terbukti ya. Yang tadinya umat-umat di Homs itu suka membangkang, suka melawan, ketika gubernurnya Sa'id bin Amir itu menjadi luluh mereka, menjadi nurut gitu. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya itu ada 4. Kata Umar, apa kelemahannya? Coba sampaikan. Pertama, dia itu hanya melayani kami ketika siang hari. Kalau pagi hari tidak mau. Yang kedua, dia itu hanya melayani di siang hari. Kalau malam hari kamu datang juga tidak mau melayani. Kemudian yang ketiga, dalam 1 bulan dia tidak bisa dihubungi sama sekali 1 hari. Sudah dia hanya bisa melayani siang hari saja, malam hari tidak bisa. Dalam 1 bulan ada saja 1 hari tidak bisa ditemui totally tidak bisa dihubungi. Dan terakhir, memang itu mah bukan prinsip katanya, tapi mengganggu lah, cukup mengganggu. Dia tiba-tiba suka pingsan, terpuguh-puguh gitu. Ini kelemahannya. Lalu diceritakanlah sama Sa'id bin Amir. Coba kata Umar, sampaikan. Apa jawabanmu itu tentang keluhan-keluhan rakyatmu itu? Kata Sa'id bin Amir, saya tidak punya pembantu ya Umar. Jadi saya harus menyediakan makanan buat keluarga saya. Saya menggiling gandum, mengeramnya, membuat adonan ya, untuk keluarga. Lalu setelah itu saya sholat duha, barulah saya bisa melayani mereka menjelang siang hari. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya tidak bisa melayani di malam hari karena saya ingin fokus ibadah kepada Allah kalau malam hari. Sudahlah cukup melayani umat di siang hari saja. Kemudian yang ketiga, kalau saya dalam 1 bulan tidak bisa ditemui sama sekali di 1 hari itu karena saya tidak punya baju banyak ya Umar. Baju saya tidak banyak sehingga dalam 1 hari itu saya harus cuci baju itu. Dan saya nunggu kering. Setelah baju kering baru bisa saya temui itu umat gitu. Ya jadi sebelum kering ya saya nunggu di rumah, tidak bisa kemana-mana gitu. Dan yang terakhir, kalau saya suka pingsan itu begini ceritanya.
Dulu waktu saya masih kafir di Mekah, itu sahabat Khubayb bin Arats ya, Al-Ansari, itu kan melakukan ekspedisi itu ya. Ternyata tertangkap Khubayb bin Arats itu. Ditangkap dan akhirnya di penjara, disiksa sama kafir Quraisy itu. Penyiksaannya luar biasa keji katanya. Diiris-iris gitu dagingnya tuh ya. Diiris-iris. Kemudian kan disalib gitu ya. Itu diiris-iris sama pedang. Khubayb bin Arats itu. Dan itu pun dipertontonkan. Ya, dipertontonkan. Waktu itu kata Sa'id bin Amir, saya masih kafir. Saya tidak bisa berbuat banyak. Ya. Ketika Khubayb bin Arats disiksa seperti itu, saya hanya diam saja. Tapi apa coba? Ketika mereka sambil menyiksa tertawa-tawa, kemudian mengatakan kepada Khubayb bin Arats, Khubayb, bagaimana kalau tempatmu diganti oleh Muhammad? Mau nggak kamu dibebaskan, tapi tempatmu diganti dulu sama Muhammad? Kata Khubayb bin Arats, tidak, demi Allah, saya tidak rela. Ya. Saya dan istri saya dan keluarga saya senang-senang sementara Rasulullah terluka, teraniaya, walaupun tertusuk duri. Saya tidak ridho. Dalam kondisi tersiksa, ya, Khubayb bin Arats berteriak keras, ya, karena mendengar, oh Muhammad ganti sama Muhammad, mau nggak gitu? Tidak bisa, gitu. Nah, kata Sa'id bin Amir teh, waktu itu saya masih kafir. Saya tidak bisa menolong Sa'id. Saya hanya bisa diam saja. Nah, kalau saya ingat kejadian itu, saya takut gitu. Saya takut nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, saya nanti ditanya, kenapa kamu biarkan Khubayb bin Arats? Nah, saking takutnya itu saya, kalau ingat kondisi itu saya suka takut nanti bagaimana pertanggungjawaban saya, sehingga saya suka pingsan. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa melihat betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Ditawarkan ya, posisi sok kamu dibebaskan diganti ke Muhammad, mau nggak? Tidak ridho, lebih baik saya yang binasa kan, daripada Rasulullah terluka, teraniaya walaupun tertusuk duri. Lebih baik dia yang binasa. Jadi begitu besar cinta sahabat. Dan begitu takutnya sahabat akan hari akhirat, pertanggungjawaban bagaimana seandainya ditanya sama Allah gitu. Tapi kalau kita lihat kalau kita perhatikan, Rasulullah memang memaafkan secara pribadi kalau memang dirinya yang dihina. Tapi bagi sahabatnya, itu bukan pribadi sahabat yang dihina. Ini yang dihina adalah kekasih Allah, Rasulullah. Maka sudah sepantasnya reaksi dari umatnya adalah membela yang ini kan bagian dari akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Jadi ketika yang kita imani dihina, bukan reaksi memaafkan yang terjadi harusnya. Membiarkan gitu. Tapi reaksi keras yang harus ditunjukkan sebagai bukti kecintaan kepada yang kita imani, kan begitu. Kalau pribadi kita yang dihina, baru contohnya yang kita pakai adalah contoh Rasulullah. Kita memaafkanlah. Kan cuma kita kan yang dihina. Begitu contoh. Kalau memang mau aplikasi mencontoh Rasul itu dalam hal itu gitu. Ketika diri kita dihina, ketika pribadi kita yang dihina, ya sudah nggak apa-apa, maafkan saja. Kan nggak ngefek kalau cuma dihina. Kalau kata Agima kan pujian, hinaan, apapun gitu, itu sama aja dengan bunyi kaleng jatuh itu apa? Kan nggak ngefek apa-apa sebetulnya. Karena segala hal yang datang itu akan kembali kepada yang menyampaikannya, kan begitu. Hinaan akan kembali kepada yang menghinanya, seperti itu. Jadi tidak perlu bereaksi berlebihan. Kalau masalah diri, itu contoh. Kalau mau mengaplikasikan, memaafkan cara Rasul seperti itu. Ketika diri dihina, ketika diri diejek-ejek seperti itu, memaafkan.
Kalau memang pribadi. Kan ini mah Rasulullah yang dihina. Jadi reaksinya bukan memaafkan. Ini mah bagian dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Reaksi itu. Nah, yang tadi pembebasan Khaybar itu terjadi karena apa? Karena Yahudi, pemuda Yahudi itu menggoda muslimah di Madinah. Ada muslimah di Huraian, diikat itu kainnya, diikat dengan tali, dan ketika muslim itu berjalan terlepaslah kerudungnya. Muslim itu wah malu gitu kan, mencari menutup. Wah, mereka tertawa-tawa, pemuda-pemuda Yahudi itu ngebully gitu lah. Berita disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, cari orang itu. Sampai terjadi pengusiran orang-orang Yahudi. Pembebasan Khaybar itu salah satunya. Dia sudah melanggar perjanjian perdamaian, kata Rasulullah. Gak bisa ini dibiarkan. Betapa kerasnya Rasulullah ketika lihat ada muslimah yang dilecehkan seperti itu. Jadi Rasulullah tidak, sudah maafkan saja. Ketika ada muslimah dihina seperti itu, Rasulullah langsung cari orang itu. Dan langsung terjadi peperangan, perang Khaybar. Dibebaskan Khaybar dari orang-orang Yahudi. Diberi 2 opsi, sok mau di sini dengan beriman atau kamu pergi dari sini. Usir sama Rasulullah. Dan hukuman bagi penghina itu dipenggal. Yang mengejek-ejek, yang menghinakan kaum muslimah itu. Jadi betapa kerasnya Rasulullah ketika din Islam dihina gitu. Tidak ada istilah memaafkan. Nah, apalagi ini Rasulullah yang dihina. Tentunya reaksi kita pun harus sebagaimana kerasnya Rasulullah ketika ada kaum muslimah yang dilecehkan oleh Yahudi, seperti itu. Baiklah, ibu bapak sekalian, kiranya sirah Rasulullah kita cukupkan sampai di sini saja. Sudah hampir 1 jam, Pak. Udah jam. Karena adzan tadi sebut jam 4 lebih 4 kan. Sekarang udah jam 5 lebih 3, itu udah sejam. Jadi inilah yang sudah kita bahas ya, tentang sepenggal sirah, bagaimana seharusnya kita bereaksi ketika ada orang-orang yang mencoba-coba menghinakan Rasulullah. Kita harus bereaksi keras semampu kita. Ya, kalau memang angkat senjata kita belum bisa apa-apa ya. Ya paling kita bisa untuk sebagai bukti di hadapan Allah bahwa kita itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan surat At-Taubah ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratin takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi wa fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, azwajukum,
dan istri-istri kamu. Wa ashiratukum, dan keluarga kerabatmu. Wa amwaluf taraftumuha, dan amwal, harta, kekayaan. Wa tijaratu, dan perniagaan, bisnis. Tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Ini nih, ahabba bukan yuhibbu, tapi ahabba artinya superlatif, lebih kalian cintai. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadi fi sabilihi, dan berjihad di jalannya, hatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka lihat saja, kata Allah, tunggu saja sampai datang keputusan Allah. Allah memang ini halus ya, ya'ti, tunggu saja sampai datang keputusan Allah, begitu. Ini kan ancaman halus dari Allah. Kalau bapak, anak, keluarga, saudara-saudara, harta kekayaan, perniagaan, kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan bersih di jalannya, sok tunggu, kata Allah, sampai nanti akan datang keputusan dari Allah. Artinya bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas segala-galanya. Dan ketika ada orang yang mencoba-coba menghina Rasulullah, maka kecintaan kita kepada yang lainnya menjadi diabaikan. Kita harus mendahulukan cintanya kepada Rasulullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul Pak